Hi students, hello. This video will talk about sedang. Ternyata kita akan belajar tentang bagaimana membuat kalimat yang di dalamnya itu ada makna sedang. Oke, baiklah. Mem di sini akan berikan dua contoh kalimat. Yang pertama adalah I play volleyball. Dan kalimat yang kedua adalah I am playing volleyball. Coba dianalisa. Yang pertama itu artinya adalah saya bermain volley. Kalimat yang kedua adalah saya sedang bermain volley. Ternyata dua kalimat ini hampir mirip. Dilihat kata kerjanya sama, yaitu play. Kata kerja disebut dengan verb. Jadi play adalah kata kerja. Sama kan? Yang satu bentuknya play, yang satu bentuknya playing. Tapi ternyata saat kita menggunakan playing, ada ing-nya, kita bisa membuat makna sedang. Tinggal sebelumnya playing diberi am. I am playing volleyball. Artinya adalah saya sedang bermain bola volley. Itulah yang akan kita pelajari dalam video ini. Wait! Before you watch the video, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much! Oke, students. Baiklah, kita akan langsung belajar. Di sini Mem akan memberikan 3 contoh kalimat. Yang pertama adalah I am studying English now. Yang kedua, you are talking to me. And then yang ketiga, Jane is cooking in the kitchen. Oke, kita akan analisis. Study, yang pertama ada ing-nya. Talk, ada ing. Cook, ada ing. Semua kata kerja di sini Mem garis bawahi, semuanya ada ing-nya semua. Studying, talking, cooking. Jadi, kalau mau ngomong sedang, kata kerjanya kasih ing. Setelah ini Mem akan sebut sebagai verb ing. Verb, kata kerja yang ada ing-nya. Ternyata menambahkan yang Mem lingkari ini am, are, is sebelum kata kerja verb ing-nya. Jadi Mem tempel di sini bagaimana membuat makna sedang, yaitu am, are, is ditambah dengan verb kata kerja yang ada ing-nya. Oke, itu caranya. Tapi Mem paham nih, karena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, sedang tidak bisa langsung di bahasa Inggriskan, tapi menggunakan rumus ini. Ya, jadi tambahin am, are, is ini ketambahan dengan verb yang ada ing-nya. I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. You are talking to me. Kamu sedang bicara kepada saya. Jane is cooking in the kitchen. Jane sedang memasak di dapur. Baiklah, yang harus kalian pelajari adalah am, are, is-nya ini. Ini disebut dengan to be. Dan gimana cara milihnya? Kok I bisa dengan am, you butuhnya are, Jane butuhnya is gitu, kok beda-beda? Jumlahnya cuma ada 3, yaitu am, are, dan is. Caranya adalah seperti ini. Kalau pelakunya I, itu butuhnya am, I am, diingat-ingat gampang. Kalau are itu kalau pelakunya itu jumlahnya banyak. Pelaku kan disebut dengan subjek gitu ya. Kalau subjeknya banyak, pakainya are gitu ya. Dan satu lagi yaitu you. Jadi are digunakan oleh subjek banyak dan you. Yang terakhir yaitu is digunakan oleh subjek yang jumlahnya 1 atau tunggal gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk membuat kalimat yang menggunakan makna sedang? Yang pertama adalah pelakunya, subjeknya, lalu milih nih am, are, atau is, dipilih sesuai dengan subjeknya, lalu ditambahi kata kerja, verb, yang ketambahan ing. Itu yang harus kalian terapkan apabila kalian mau membuat kalimat yang ada sedangnya. Oke, yuk kita pelajari nih contoh lainnya, yaitu sebagai berikut. I am calling my friends. Saya sedang menelpon teman-temanku. Ya, ada makna sedangnya di sini, gitu ya, karena dari kata calling ada ing-nya dan butuhnya am. Karena kan I am, gitu ya. Yang kedua, I am finishing my homework now.
Saya sedang menyelesaikan PR saya sekarang. Yang ketiga, my father is watching TV now. Bapak saya sedang menonton TV sekarang. Contoh lagi, she is reading magazine. She tambahin is sama dengan father is juga. Kenapa? Karena jumlahnya 1. Bapaknya jumlahnya 1. She, dia perempuan jumlahnya 1. Reading magazine. Contoh lagi, misal seseorang sedang berjalan. Seseorang kan somebody. Somebody is walking. Gitu. Pakainya is kalau jumlahnya 1. Yang ketiga, bagaimana kalau yang pakai are? Contoh nih, John and Jane, 2 orang ya. John and Jane are cleaning the classroom. John dan Jane sedang membersihkan ruangan kelas. Pakainya are. Are clean, kata kerjanya tambahin ing. Yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misal mereka sedang bermain bola voli. Gitu ya, mereka kan lebih dari 1. Berarti pakainya they. They are, karena banyak kan? They are playing volleyball today. Mereka sedang bermain bola voli hari ini. Contoh lain misal, mereka sedang tidur gitu. Ya gampang, tinggal they, karena pelakunya banyak, pakainya are. They are sleeping, gitu ya. Oke, students, bagaimana dengan kesimpulannya? Inilah yang dapat kita simpulkan, bahwa kalimat itu ada yang bentuknya sederhana, simple, ada yang bentuknya continuous atau sedang. Kalau yang sederhana artinya ya sesuai dengan kata kerjanya. Contohnya, I read book. Saya membaca buku. Tapi kalau kadang-kadang kamu temu kalimat lain seperti berikut, I am reading book. Di situ ada makna tambahan yaitu sedang. Saya sedang membaca buku. Kenapa sedang? Karena ada to be, am ini melingkari, tambahin dengan ing dalam kata kerja ini. Inilah bagaimana kita membuat makna sedang dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi subjek tambah is, am atau are, terus tambah dengan kata kerja yang ada ing-nya. Okay, students, this is how we make sedang in English. Oke, itulah bagaimana kita membuat makna sedang dalam bahasa Inggris. Good luck, student. Thank you so much.